Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Rizky Firmansyah, mahasiswa program studi Teknik Listrik Fakultas Vokasi Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 23191387069. Di sini saya akan mempresentasikan laporan akhir magang saya yang berjudul Implementasi Internet of Things untuk pemantauan real-time tegangan arus dan frekuensi listrik. Yang pertama yaitu di bagian latar belakang, yaitu pemantauan kelistrikan stasiun yang masih dilakukan secara manual dan berkala nilai kurang efektif karena tidak bersifat real time dan berpotensi menyebabkan terlambatan penanganan gangguan. Oleh karena itu, dikembangkan sistem monitoring kelistrikan berbasis IoT menggunakan ESP8266 dan sensor PISM 004T yang mampu memantau tegangan, arus, daya, dan frekuensi listrik secara real time yang ditampilkan melalui OLED serta dapat diakses secara jauh melalui platform Blink IoT guna meningkatkan efisiensi dan keandalan pengelolaan infrastruktur listrik di stasiun. Yang kedua yaitu poin rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana cara merancang dan mengimplementasikan sistem monitoring kelistrikan berbasis microcontroller ESP8266 dan sensor WISM 004T yang mampu mengukur parameter tegangan, arus, daya, dan frekuensi listrik secara real time dengan tingkat akurasi yang memadai. Dan poin yang kedua yaitu bagaimana sistem monitoring kelistrikan ini dapat menampilkan hasil pengukuran parameter listrik secara lokal melalui tampilan OLED serta menyajikannya dalam bentuk informasi yang mudah dipahami. Dan yang ketiga yaitu bagaimana integrasi sistem monitoring kelistrikan dengan platform Blink IoT dapat dirancang agar memungkinkan pemantauan data secara jarak jauh dan real time untuk mendukung pengawasan kondisi kelistrikan stasiun secara lebih efektif. Dan selanjutnya yaitu poin tujuan magang, yang dimana poin pertama yaitu memahami kelistrikan stasiun dan prosedur kerja pemeliharaan listrik di PT Kereta Komuter Indonesia Wilayah 8. Dan yang kedua yaitu meningkatkan kompetensi praktis dalam pengukuran dan pemantauan parameter kelistrikan meliputi tegangan, arus, daya, dan frekuensi listrik. Dan yang ketiga yaitu merancang dan mengimplementasikan alat monitoring kelistrikan menggunakan microcontroller ESP8266 dan secara BISM 004T dengan tampilan lokal berupa OLED dan tampilan jarak jauh dengan platform Blink IoT. Selanjutnya yaitu di poin manfaat magang. Yang pertama, saya memperoleh pengalaman kerja nyata dan mengaplikasikan secara langsung ilmu yang didapat saat di perkuliahan di lapangan. Yang kedua yaitu meningkatkan kompetensi praktis dalam pengukuran, pemantauan, dan analisis parameter kelistrikan stasiun. Dan yang ketiga yaitu mengembangkan keterampilan dalam perancangan dan implementasi sistem monitoring berbasis IoT. Selanjutnya yaitu di poin kontribusi riset dalam ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu menyediakan studi kasus penerapan sistem monitoring kelistrikan berbasis IoT pada infrastruktur stasiun kereta apian. Dan yang kedua yaitu menambah pengetahuan tentang manfaatan teknologi IoT dalam mendukung pemeliharaan preventif dalam kelistrikan. Yang ketiga yaitu memberikan referensi praktis mengenai integrasi microcontroller ESP8266 dengan sensor PISM 004T untuk pengukuran parameter kelistrikan. Dan yang keempat yaitu menjadi dasar pengembangan sistem monitoring kelistrikan yang lebih lanjut seperti pencatatan data, historis, dan sistem peringatan dini. Selanjutnya yaitu jawaban penjelasan tentang industri. PT Kereta Api Komuter Wilayah 8 Surabaya merupakan bagian dari PT Kereta Api Indonesia. PT Kereta Komuter Indonesia merupakan anak perusahaan dari PT Kereta Api Indonesia yang mengelola layanan kereta api komuter dan lokal di wilayah 8. Di lingkungan ini, tim KAI Service Flying Gang berperan sebagai satuan teknis siaga yang bertugas menjaga fasilitas, prasarana, pelayanan, dan kelistrikan di stasiun. Dengan merespon cepat setiap gangguan mendadak, melakukan perbaikan langsung di lokasi, serta melaksanakan inspeksi preventif dan pemeliharaan ringan secara berkala. Dengan pola kerja 24 jam, mobilitas tinggi, dan koordinasi erat bersama bagian perawatan, operasional, serta pelayanan pelanggan. Tim Flying Gang menjadi garda terdepan dalam menjaga keandalan dan kenyamanan operasional layanan KAI Komuter Wilayah 8.
Dan selanjutnya yaitu foto dari aktivitas saya selama magang. Yang pertama yaitu foto saya saat melakukan simulasi dalam penggunaan panel ATS AMF guna yang dimana berguna untuk saat listrik padam di stasiun, maka AMF langsung mengalihkan ke generator. Jadi listrik stasiun langsung di backup dengan generator. Jadi listrik di stasiun tetap menyala saat listrik dari PLN padam. Dan yang kedua yaitu foto saya saat melakukan perawatan pada generator, dimulai dari pengecekan oli, pengecekan tegangan pada baterai tegangan pada aki generator, dan pengecekan air radiator pada generator. Dan yang ketiga yaitu foto saya saat melakukan perawatan AC, yang dimana di sini AC mengalami kendala yaitu tidak dingin, jadi dilakukan perawatan pembersihan agar dingin. Setelah dilakukan pembersihan, AC dingin kembali sesuai normal. Selanjutnya yaitu foto yang keempat, yang dimana di sini saya melakukan perawatan AC, yaitu pengecekan freon pada AC. Yang dimana saat terjadi kekurangan freon, maka menyebabkan AC tidak dingin. Jadi dilakukan pengecekan secara berkala agar freon tetap stabil dan AC tetap dingin. Dan foto selanjutnya yaitu di saat melakukan perapian listrikan di stasiun Tulangan. Di sini saya melakukan perapian serta memperbaiki kelistrikan dan mengganti instalasi listrik yang lama ke yang baru agar lebih rapi dan kembali normal. Selanjutnya yaitu foto saya di stasiun Kediri. Di sini saya memperbaiki lampu teks stasiun yang memiliki kendala yaitu kadang tidak bisa menyala dan disebabkan oleh power supply yang tidak stabil dan akhirnya diganti power supply yang baru. Dan selanjutnya foto saya di saat memperbaiki PLTS di stasiun Panjang. Di sini di PLTS sendiri memiliki kendala sering mati saat malam hari. Dan ini disebabkan karena cuaca yang buruk, jadi pengisian baterai tidak bisa maksimal dan tidak bisa full. Jadi saat membackup PLTS, membackup kelistrikan di malam hari, PLTS-nya sendiri tidak kuat dan mengakibatkan listrik padam. Selanjutnya yaitu perapian instalasi kelistrikan di stasiun Gedangan. Di sini saya merapikan instalasi listrik yang lama serta mengganti beberapa komponen kelistrikan yang lama ke yang baru karena komponennya beberapa ada yang rusak dan juga tidak layak pakai. Jadi dilakukan perapian serta penggantian komponen. Selanjutnya yaitu proyek yang telah dikembangkan. Proyek yang telah dikembangkan dirancang untuk menjawab kebutuhan mitra dalam melakukan pemantauan kondisi kelistrikan di lingkungan stasiun secara efisien. Mini project ini berupa sistem monitoring tegangan, arus daya, dan frekuensi listrik berbasis IoT. Sistem menampilkan data pengukuran secara lokal melalui layar OLED serta secara jarak jauh menggunakan platform Blink IoT. Dengan adanya sistem ini, proses pemantauan kondisi kelistrikan dapat dilakukan secara real time dan lebih praktis sebagai dasar pengawasan operasional. Selanjutnya yaitu komponen yang dibutuhkan untuk membuat mini project tersebut. Yang pertama yaitu sensor. Yang pertama yaitu PISM 004T OpenCT yang dimana berfungsi sebagai sensor arus, tegangan, frekuensi, dan daya listrik. Dan yang kedua yaitu microcontroller dari SP8266.cu. Dan yang ketiga yaitu OLED 0,96 inch guna menampilkan tampilan lokal. Yang keempat yaitu kabel untuk menghubungkan antar pin dari komponen tersebut. Dan yang kelima yaitu PCB sebagai terminal dari beberapa komponen tersebut. Dan yang keenam yaitu box sebagai pelindung dari mini project tersebut. Selanjutnya yaitu wiring dari mini project, di mana di sini dari tegangan 3 volt ISP masuk ke 5 volt PISM, pin D5 D6 masuk ke pin RX PISM, dan pin ground ISP masuk ke ground PISM. Lalu dari PISM diberikan tegangan 20 volt dan disambungkan ke OpenCT sebagai sensor arusnya. Dan selanjutnya pin D1, D2
sebagai pin SCL dan SDA OLED, dan pin 3 volt sebagai VCC OLED, lalu pin ground sebagai ground OLED. Selanjutnya yaitu prinsip kerja dari mini project saya. Yang pertama yaitu pengukuran parameter listrik dari sensor PISM 004T mengukur tegangan, arus, daya, dan frekuensi listrik secara langsung dari sumber AC. Yang kedua yaitu data hasil pengukuran dikirim ke ISP8266 melalui komunikasi serial untuk dibaca dan diolah. Dan yang ketiga yaitu ISP8266 memproses data secara periodik dan mengatur tampilan serta pengiriman data. Yang keempat yaitu nilai parameter listrik ditampilkan secara real time pada layar OLED. Dan yang kelima yaitu data dikirim melalui Wi-Fi ke platform Blink IoT untuk pemantauan jarak jauh. Dan yang keenam yaitu pengguna memantau kondisi kelistrikan secara real time sebagai dasar evaluasi dan pemeliharaan kelistrikan. Dan selanjutnya yaitu tampilan pada Blink IoT. Di sini tertera 215,2 sebagai tegangan, 316 watt sebagai daya listrik, 50 Hz sebagai frekuensi, dan 1,5 ampere sebagai arus dari listrikan tersebut. Dan di sini juga tertera grafik dari tegangan yang dimana sempat turun dari 215 turun ke 214 lalu naik lagi ke 215,2. Dan selanjutnya yaitu gambar dari hasil mini project sesuai dari komponen yang disebutkan di poin komponen tadi. Di sini semua komponen berfungsi dengan baik dan disatukan di dalam satu PCB. Selanjutnya yaitu poin hasil pengujian dan analisa. Hasil pengujian terdapat data tegangan, arus, daya, frekuensi terbaca. Tampilan OLED lokal berfungsi, data tampil real-time di aplikasi Blink IoT, dan sistem berjalan stabil. Lalu hasil analisa, sistem mempermudah pemantauan kelistrikan, monitoring dapat dilakukan kapan saja, dan cocok untuk pemeliharaan preventif, tetapi masih tergantung pada koneksi internet Wi-Fi. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari mini project saya dapat disimpulkan mini project monitoring kelistrikan berbasis IoT yang dikembangkan menggunakan microcontroller ISP8266 dan sensor PISM 004T mampu memantau parameter listrik berupa tegangan, arus, daya, dan frekuensi secara real time. Dengan hasil pengukuran ditampilkan melalui layar OLED dan dipantau jarak jauh menggunakan platform Blink IoT. Sistem ini membuat proses pengawasan kelistrikan menjadi lebih efisien, praktis, dan informatif, serta berpotensi mendukung kegiatan pemeliharaan preventif dengan membantu teknisi mendeteksi kondisi kelistrikan secara dini dan melakukan pengambilan keputusan berbasis data. Selain memberikan pemanfaatan operasional, proyek ini juga memperkuat pemahaman mahasiswa dalam mengaplikasikan teori perkuliahan di praktik lapangan, serta meningkatkan kompetensi teknis dan non-teknis yang dibutuhkan di dunia kerja. Sekian hasil presentasi mini project dari saya. Bila ada salah kata yang sengaja maupun atau tidak sengaja, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.